Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin yang tetap istiqomah dengan keislamannya sampai dengan hari berbangkit kelak. Anak soleh, apa kabarnya pagi hari ini? Tetap semangat, Ustaz. Masya Allah. Apa yang akan kita pelajari ini, Ustaz? Wah, semangat sekali nih. Kita akan mempelajari subtema 2, tema 2, pembelajaran kelima dengan fokus pembelajaran IPS. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita diharapkan siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa mampu mempresentasikan contoh makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Masya Allah. Berarti kalau kita membicarakan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan, berarti sebenarnya kita selalu membicarakan tentang faktor-faktor penting. Faktor-faktor penting yang membuat kita dapat mempertahankan kemerdekaan dan mampu mempertahankan kemerdekaan kita jaga sampai 75 tahun kemudian, yaitu pada saat hari ini. Kemerdekaan kita tercapai karena kita selalu mengedepankan kerjasama, persatuan, dan kesatuan di antara kita sesama bangsa Indonesia. Masya Allah. Nah, kalau mempertahankan kemerdekaan yang Ustaz sudah sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa ada dua faktor, ada dua hal yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan dengan jalan bersenjata. Tidak ada pilihan lain, karena harga diri kita terkoyak. Mereka ingin menjajah bangsa kita, padahal kita sudah menyatakan bahwa kita sudah merdeka. Tidak ingin lagi satupun dari tentara penjajah ingin menginjakan kaki dan ingin memerintah Indonesia. Nah, dengan cara bersenjata yang pertama, dan yang kedua adalah dengan cara diplomasi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mempertahankan kemerdekaan dengan cara bersenjata. Kemarin kita sudah mempelajari dengan cara diplomasi, sekarang kita mempelajari dengan upaya mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk mempertahankan diri, yaitu dengan cara kekuatan bersenjata. Nah, apa saja perang-perang yang dilakukan oleh Indonesia? Kita sebelumnya sudah mempelajari tentang Perang Surabaya, kemudian Perang Ambarawa. Perang Ambarawa kita lihat tokoh-tokohnya itu dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman. Perang Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Sedangkan Perang Surabaya banyak pemimpinnya. Salah satu yang menggetarkan semangat juang rakyat Surabaya adalah Bung Tomo, Arek Surabaya. Jadi Bung Tomo maju dan kemudian melafazkan takbir. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau saya tidak menggunakan kata takbir, bagaimana bisa saya menggerakkan hati-hati pemuda Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Masya Allah. Nah, apa saja peperangannya? Ada pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, peristiwa Bandung Lautan Api, perang Puputan Margarana di Bali. Perang Ambarawa itu ketika dimenangkan oleh Indonesia. Kemenangan Indonesia pada saat itu diperingati sebagai hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia.
Sedangkan perang Surabaya, pertempuran Surabaya dimenangkan juga oleh Indonesia karena perjuangan yang gigih dari rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya pada saat itu, pada 10 November. Karena banyaknya pahlawan yang gugur pada saat itu, rakyat Indonesia digempur dari udara, lautan, dan darat, tapi mereka tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia walaupun dengan nyawa mereka. Sehingga peristiwa itu dikenal sebagai Hari Pahlawan. Oke? Nah, perang apa lagi, Ustadz? Ternyata ada lagi perang, namanya dikatakan Perang Medan Area, pada tanggal 9 Oktober 1945. Ini luar biasa ini. Pada tanggal 9 Oktober 1945, tentara sekutu tiba di Medan. Tindakan tentara Nika ini yang dipimpin Brigadir Jenderal T.A.D. Kelly membonceng tentara sekutu, memancing insiden dengan tentara setempat. Bagaimana tidak, anakku sekalian? Ini mereka baru datang. Bayangkan datang mereka ini disambut dengan baik. Tapi ketika mereka datang pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu ini memasang papan pelang. Apa bunyi pelangnya itu? Fixed Boundaries Medan Area. Wow. Mereka tiba-tiba sekonyong-konyong datang dari jauh, lalu kemudian memasang pelang. Tek. Fixed Boundaries Medan Area. Batas resmi wilayah Medan. Auzubillah. Berani-beraninya mereka. Mereka datang lalu kemudian mengatakan ini batasnya wilayah Medan, sedangkan ini wilayah kekuasaan sekutu. Begitu kata mereka. Akhirnya tentara Medan pada saat itu, orang-orang Medan pada saat itu, mereka tidak terima, anak-anak sekalian. Dan saat itu terjadi bentrokan antara pemuda dan Nika yang kemudian menjalar ke seluruh kota Medan. Sehingga orang Medan itu, mau laki-laki perempuan, semuanya angkat senjata. Lalu kemudian datang dan semudah menyerbu pasukan sekutu. Berani-beraninya mereka mencaplok kekuasaan Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Itulah pertempuran Medan Area yang terjadi di Medan. Karena sekutu yang dibunjing oleh Nika memasang pelang yang berisikan tulisan seperti itu, batas area, batas remi wilayah Medan. Cuma itu saja, dicaplok wilayahnya, dan kemudian mereka menyatakan ini wilayah kami. Wah. Apalagi? Wah, ini yang Ustaz sudah ceritakan kemarin. Peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung itu tidak diakui oleh Belanda sebagai wilayah kesatuan dari Republik Indonesia Serikat melalui perundungan kemarin yang Ustaz sudah sampaikan. Perundungan apakah itu? Ya, silakan lihat kemarin video yang Ustaz sudah sampaikan. Nah, karena sekutu menganggap bahwa Bandung bukan wilayah yang diakui oleh Belanda ataupun pihak sekutu sebagai wilayah kesatuan Republik Indonesia yang dulu dikatakan Republik Indonesia Serikat, mereka mengatakan bahwa semua angkatan bersenjata yang kemudian berada di Bandung tinggalkan Bandung. Jadi mereka ingin menjadikan sekutu ini ingin menjadikan Bandung sebagai kantong-kantong kekuasaan atau basis militer mereka. Tidak terima dengan hal tersebut, anakku sekalian, apa yang dilakukan oleh Bandung, orang masyarakat Bandung? Ini luar biasa nih. Terjadi kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka.
Bayangkan anak soleh, 200.000. Satu rumah saja yang kebakar di Kendari heboh sekali, satu Kendari. Tapi ini 200.000 rumah yang dibakar. Apa yang ingin mereka tunjukkan? Apa yang ingin rakyat Bandung ingin tunjukkan? Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara nikah Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, anak-anakku sekalian, pihak sekutu tidak terima sehingga sehingga terjadi pertempuran sengit. Pertempuran yang paling besar itu terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Terus Ustadz, mereka yang rakyat itu sudah bakar rumahnya, mereka tinggal di mana? Mereka kemudian pergi ke gunung, anakku sekalian. Dan dari atas gunung terlihatlah api menjalar, membara. Sehingga terciptalah lagu yang terkenal itu. Halo, halo Bandung. Sedih sekali Ustaz. Nah, pada perang itu anakku sekalian, ternyata pihak Belanda meletakkan gudang amunisi mereka berisi senjata, peluru, martil dan lain sebagainya di daerah Dayakolot. Pada saat itu anakku sekalian terjadi peristiwa heroik. Pada pertempuran itu Muhammad Toha dan Romdan, dua anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi itu untuk menghancurkan gudang amunisi. Dan ternyata anakku sekalian, Allahu Akbar, alhamdulillah, Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Masya Allah. Begitulah cerita tentang Bandung Lautan Api. Kenapa itu? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Kenapa dikatakan lautan api? Kayak seperti yang Ustaz sampaikan tadi. 200.000 warganya membakar rumahnya sendiri. Tidak rela wilayah mereka, rumah-rumah mereka dijadikan sebagai basis wilayah sekutu. Demikianlah perjuangan yang gigih dan keinginan yang kuat dari masyarakat Bandung untuk mempertahankan kemerdekaan dan tidak rela lagi mereka ingin dijajah. Oke? Apalagi? Pertempuran Surabaya yang Ustadz sudah sampaikan sebelum-sebelumnya. Kemudian apalagi? Ada lagi pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi pertempuran 5 hari di Semarang ini sebenarnya ini bukan dengan sekutu, tapi 5 hari di Semarang itu dengan pasukan Jepang. Oke, kita baca sama-sama. Pertempuran 5 hari di Semarang berawal ketika rakyat Semarang ini berusaha melucuti senjata tentara Jepang. Kenapa mereka ingin melucuti? Karena Indonesia sudah merdeka, sedangkan Jepang yang ingin masih tetap mempertahankan posisi mereka sebagai penjajah, tetap ingin berada di lokasi Semarang. Sehingga apa yang terjadi? Tentara Indonesia pada saat itu ingin melucuti senjata, itu berarti ingin melepaskan semua senjata, mencari senjata mereka dan kemudian mengambilnya. Jadi tentara Jepang tidak terima. Jadi pertempuran ini meletus selama 5 hari di Semarang. Dimulai dari 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober. Pertempuran ini otomatis dimenangkan oleh tentara Republik Indonesia yang berada di Semarang. Nah, ada lagi nih perang puputan Margarana di Bali. Wow. Apa itu perang puputan Ustadz? Ini puputan ini kalau kalian pernah dengar ceritanya, ini namanya perang sampai mati. Tidak akan mundur. Katanya perang yang
perang puputan itu berarti maju terus, pantang mundur, maju terus sampai mati. Jadi luar biasa sekali nih orang-orang Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Mereka tidak mau mundur walaupun harus mengorbankan nyawa mereka. Nah, apa yang menyebabkan perang puputan Margarana di Bali? Ternyata tentara Mika tiba di Bali pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1946. Tujuannya membentuk negara boneka di wilayah Indonesia Timur. Ingat, yang diakui oleh eh, Belanda pada tanggal sampai dengan 1946 itu semua wilayah Sumatera, Sumatera, daerah Sumatera, eh, Sumatera, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Wilayah yang lainnya itu sudah diakui seperti wilayah Bali dan Sulawesi. Bali, Sulawesi sudah diakui. Bali, Sulawesi dan Kalimantan sudah diakui sebagai wilayah kesatuan Republik Indonesia. Dulu dikatakan sebagai Republik Indonesia Seribu. Jadi Bali ini dijadikan sebagai negara boneka oleh sekutu di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, akan tetapi anak-anak sekalian, upaya sekutu itu ditentang oleh I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya pada tanggal 18 November 1945, I Gusti Ngurah Rai menyerang pasukan Belanda dengan hanya bermodalkan senjata seadanya. Mereka kemudian menggempur wilayah pendudukan sekutu, markas sekutu pada saat itu. Pokoknya mayat bergelimpangan, tidak ada satupun yang mundur karena bagi mereka puputan artinya bahwasanya akan menyerang terus, tak akan mundur sampai mereka kemudian menghembuskan nafas. Nah, ini sebenarnya wow. Nah, jadi ada beberapa perang yang saya sudah sebutkan, perang-perang besar di Indonesia. Ada pertempuran Medan Area, ada pertempuran Ambarawa dipimpin kolonel Sudirman, ada perang Surabaya, ada peristiwa Banyuwangi Terapi, ada pertempuran Mahari Semarang, dan terakhir perang puputan di Bali. Nah, anak-anak sekalian, saya sudah memberikan tugas ya. Wow, ini tugasnya anak sekalian, langsung ditulis jawabannya ya. Ditulis jawaban, ini untuk soalnya. Jadi kalian jawab saja. Lihat videonya lalu kalian jawab. Nomor 1 A misalnya, nomor 2 B misalnya. Oke? Nah, nomor 1, Brigadir Jenderal V.E.D. Kelly adalah pemimpin pasukan sekutu di pertempuran. Nomor 2, perang puputan Margarana, pasukan Indonesia dipimpin oleh siapa tadi? Nomor 3, pada tanggal 14 Oktober 1945 terjadi pertempuran dasar di kota. 14 Oktober 1945. Apa itu ya? Yang Ustaz sudah sampaikan. Perang apa itu? Apakah pertempuran di Bandung? Apakah di Medan? Apakah di Sumatera? Apakah Surabaya? Apalagi? Nomor 4, pasukan sekutu memasang papan bertuliskan Five Set Borderes Medan Area, yang artinya adalah itu pertempuran Medan Area. Yang kelima, pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal, hitung saja, 15 hari. Oh, 15 hari, 5 hari. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal apa ya? Nomor 6, tujuan masyarakat Bandung membakar rumah mereka sebelum meninggalkan kota Bandung adalah agar apa? Apakah untuk mengusir pasukan sekutu? Apakah untuk menghanguskan kota Bandung? Apakah untuk mencegah sekutu menggunakan kota Bandung sebagai markas militer? Atau menjadikan kota Bandung sebagai pangkalan militer pasukan sekutu?
pemimpin pasukan Indonesia dalam pertempuran? Pertempuran di mana? Apakah di Ambarawa, Surabaya, Semarang, atau Medan? 8. Puncak dari pertempuran Surabaya ditandai dengan terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yang bernama siapakah? Brigadir pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh. Apakah Jenderal T.A.D. Kelly? Apakah Jenderal Malabi? Betel? Ataukah Muhammad Toha? Nomor 9. Muhammad Toha memimpin pasukan Indonesia dalam pertempuran apa di Muhammad Toha? Yang sampai membakar itu pangkalan amunisi tentara itu. Nomor 10. Hari Pahlawan diperingati pada tanggal itu sudah sebutkan sebelumnya. Oke anak sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Satu pelajaran penting bagi kita adalah kita harus senantiasa mengedepankan keimanan. Kita tidak akan dikatakan beriman, kita tidak akan masuk surga sampai kita kemudian kata Rasulullah SAW, wahai kaum muslimin, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Ittaqullaha wasilu arhamakum. Takutlah kalian kepada Allah dan sambunglah silaturahmi. Jadi oleh sebab itu anak-anak sekalian, kalau terjadi kesalahan di antara kalian, les sampai kemudian emosi-emosian, jangan dibiarkan lama. Ingat, batas seorang muslim dan muslim lainnya mendiamkan saudaranya adalah 3 hari. Setelah 3 hari, siapa yang menegur pertama kali, dia otomatis imannya lebih besar, artinya derajatnya lebih tinggi. Oke anak sekalian, demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi